Surabaya. Hai semua, kembali lagi dengan aku, Ratri Larasati. Siapa nih yang gak tahu tentang kota pahlawan yang satu ini? Ya, betul sekali, kota Surabaya. Kota satu ini menyimpan banyak sekali sejarah-sejarah penting Indonesia loh. Kalian yang belum pernah ke Surabaya, wajib deh keliling ke semua museum-museum nasional di sini. Tapi rupanya Surabaya juga menyimpan banyak urban legend yang sangat menakutkan loh. Wah, kira-kira ada apa aja ya? Semalam banyak lampunya, bagus kok. Daripada tambah penasaran, langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama adalah Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. patung pilot di makam Kembang Kuning. Urban legend yang pertama berasal dari makam Kembang Kuning, Surabaya. Warga sekitar meyakini bahwa patung yang berada di makam itu diisi oleh sosok tak kasat mata yang sangat kuat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa patung pilot yang berada di makam itu kerap berubah-ubah posisinya. Mulai tangannya yang bergerak sendiri, matanya yang tiba-tiba melirik, hingga posisi duduknya yang berubah arah. Menurut beberapa orang, pohon tua yang berada tepat di belakang patung itu memiliki energi negatif yang cukup besar, sehingga daerah patung itu menjadi tempat berkumpul para makhluk halus tak kasat mata. Hasil interaksi dua dimensi memberi jawaban bahwa makhluk-makhluk tak kasat mata itulah yang mengubah posisi patung. Para makhluk gaib di sana sengaja membuat patung pilot itu menjadi seram, agar orang-orang takut sehingga menghindari tempat itu. Maklum saja, karena kawasan makam Kembang Kuning juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya PSK. Di balik ceritanya yang menakutkan, rupanya patung tersebut dibuat untuk mengenang seorang pilot balon udara yang bernama Alfred Emil Rambaldo. Tidak ada yang tahu tepatnya sejak kapan patung tersebut ada di sana. Beberapa orang mengatakan patung itu sudah ada sejak 1970-an. Kira-kira kalau kita ke sana bakal dilirik sama patung itu nggak ya? Tapi ngeri juga kalau tiba-tiba itu patung noleh. Lanjut ke urban legend kedua, yaitu Rumah Hantu Darmo. Urban legend yang kedua ini merupakan sebuah rumah mewah yang berlokasi di salah satu perumahan elit di Surabaya. Rumah Darmo ini sangat terkenal baik di dalam maupun di luar kota Surabaya. Konon, menurut warga sekitar, keluarga pemilik rumah itu melakukan praktek pesugihan untuk mendapatkan kekayaan mereka. Katanya, keluarga harus memberikan tumbal manusia di setiap malam Jumat agar kekayaan mereka tetap bertahan. Namun, ketika mereka ingin menghentikan pesugihan itu, mereka langsung tewas di dalam sebuah kecelakaan kapal. Bahkan, konon katanya, kapal itu sampai sekarang tidak ditemukan. Tidak hanya anggota keluarga saja yang menjadi korban, bahkan babysitter dan pembantu di rumah itu ditemukan tewas di dalamnya. Tidak berhenti di situ saja, pada tahun 1997 tiba-tiba terjadi kebakaran di rumah ini dan tak seorang pun mengetahui penyebabnya. Banyak warga sekitar yang bertemu dengan penunggu rumah itu. Bahkan para penjual makanannya lewat kerap mendapat pesanan fiktif dari rumah itu. Astaga! Paranormal pun sampai kesusahan saat diminta untuk membersihkan rumah itu. Waduh, serem juga ya kalau mau jalan-jalan di kawasan ini. Kalau tiba-tiba disamperin penghuninya, gimana ya? Amit-amit deh.
Lanjut ke urban legend berikutnya, yaitu pintu air Jagir. Urban legend yang satu ini berlokasi di sebuah pintu air yang sangat terkenal di Surabaya, bahkan kerap dijadikan sebagai destinasi wisata. Bangunan tinggi yang berdiri kokoh ini memiliki fungsi untuk mengatur debit air dan mengantisipasi banjir di kota Surabaya. Tidak hanya itu, pintu air Jagir juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya. Menurut kepercayaan warga sekitar, di pintu air Jagir ini ada sosok penunggu yang berwujud makhluk raksasa yang sangat besar. Tidak hanya sosok penjaga, warga juga kerap melihat sosok buaya putih yang dipercaya merupakan penunggu dari perairan situ. Get back. Bahkan konon katanya yang meninggal di pintu air situ akan menjadi tumbal bagi sosok buaya putih itu. Menurut warga yang sering beraktivitas di sekitar situ, sosok-sosok tak kasat mata akan menunjukkan diri mereka jika ada yang memasuki kawasan pintu air Jagir tanpa permisi. Wah, kalian yang mau main-main ke sana hati-hati ya, bisa-bisa disamperin sama buaya putih yang ada di sana. Ih. Lanjut ke urban legend berikutnya, yaitu Mall Delta Plaza, Suster Gepeng. Urban legend ini sudah ada bahkan sebelum gedungnya berubah fungsi menjadi sebuah mall yang ramai di kota Surabaya. Pada tahun 80-an, gedung Mall Delta Plaza merupakan sebuah rumah sakit Belanda yang bernama Rumah Sakit Simpang. Dulunya, rumah sakit tersebut menangani para korban pertempuran di Surabaya. Banyak perawat dan dokter tidak dapat waktu istirahat yang layak, sehingga terjadilah sebuah kecelakaan kerja yang menewaskan seorang suster yang sekarang orang-orang sebut sebagai suster gepeng. Sampai sekarang masih banyak yang kerap melihat penampakan hantu suster gepeng di dalam gedung itu saat malam hari. Maria! Tolong, Pit! Tolong! Maria! Paranormal pun sempat dipanggil untuk mengusir hantu tersebut. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apakah suster gepeng masih berkeliaran di gedung tersebut atau tidak. Kalian yang suka nge-mall, hati-hati ya pas naik lift. Siapa tahu kalian ketemu sama suster gepeng. Lanjut ke urban legend terakhir, yaitu Jembatan Merah, Surabaya. Urban legend yang terakhir ini berlokasi di sebuah jalan di tengah kota Surabaya. Banyak warga yang sudah merasakan hawa mencekam di jalan ini. Pada tanggal 10 November 1945, sebuah sejarah penting terjadi di lokasi ini. Jembatan Merah Surabaya menjadi area perang antara rakyat Surabaya melawan Belanda. Pertempuran arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo ini berlangsung sangat sengit. Usai peperangan, sungai yang ada di bawah jembatan berubah warna menjadi merah. Baik darah para penjuang dan penjajah saat itu bercampur menjadi satu. Menurut banyak orang, dari kejadian itulah jembatan itu dinamakan sebagai Jembatan Merah. Banyak pengendara yang kerap mencium bau anyir saat melintasi Jembatan Merah pada malam hari. Gak hanya itu, bahkan banyak di antara mereka yang kerap melihat penampakan makhluk tak kasat mata yang meminta tolong di pinggir jembatan. Warga percaya bahwa makhluk-makhluk itu merupakan arwah dari para korban peperangan pada tahun 1945. Wah, siapa nih yang suka lewat Jembatan Merah ini? Udah ketemu belum sama penunggunya? Oke sobat, itulah kisah-kisah urban legend yang ada di kota Surabaya. Wah, semuanya pada bikin merinding ya. Amit-amit deh kalau sampai ketemu sama mereka-mereka. Enaknya bahas urban legend apa lagi ya? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.